Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Silvianti Nurjana. Saya dari kelompok 2 Masail Fikih. Kali ini kami akan menjelaskan tentang jual beli online. Jual beli secara bahasa ialah kepemilikan secara mutlak. Secara terminologi, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta atau perpindahan milik dan kepemilikan. Jual beli online jual beli online biasa disebut dengan e-commerce. Nah, jual beli online juga memiliki karakteristik sendiri. Di antaranya itu pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung. Terus jual beli online juga merupakan Jadi kayak adanya penukaran barang, jasa, dan informasi. Yang ketiga itu, internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut. Jadi akad ijab kabulnya itu dilakukan di dalam proses transaksi di internet itu. Nah, terus untuk landasan hukum jual beli itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Kalau teman-teman penasaran, cek aja ya, dibuka Qurannya sambil dimurojaah. Oke. Nah, dalam undang-undang juga diatur mengenai transaksi jual beli. Sebenarnya transaksi jual beli online itu rukun dan syaratnya hampir sama dengan transaksi biasa gitu. Cuman mungkin bedanya transaksi jual beli online itu dilakukan secara online, tidak bertemu secara langsung gitu. Nah, untuk ketentuan undang-undang mengenai jual beli online atau jual beli itu ada dalam KUHP Perdata pasal 1457 1458. Nah, di sana mengatur mengenai jual beli. Untuk rukun jual beli itu ada 4. Pertama, orang yang berakad. Kedua, ijab kabul atau sigat. Yang keempat itu mu'akad ilaih atau barang yang akan dibeli. Yang kelima itu nilai tukar pengganti barang. Maksudnya barang yang akan kita beli ditukar dengan uang gitu. Nah, untuk syarat jual beli itu yang pertama, melakukan jual beli dengan ridho dan sukarela. Artinya jual beli itu tidak dengan paksaan atau dengan tuntutan apapun. Jadi kedua belah pihak itu saling ridho untuk menjualkan barangnya atau menukar hak kepemilikannya gitu. Yang kedua itu objek yang suci dan bermanfaat. Jadi ketika jual beli itu jangan jual beli narkoba, jangan jual beli alkohol, ganja yang diharamkan. Jadi harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan tuntutan agama. Terus yang ketiga itu ada objek yang dijual merupakan hak milik penuh. Jadi ketika kita menjual barang kepada orang lain atau ketika kita membeli barang kepada orang lain, itu barang milik kita penuh. Jangan punya tetangga kita jualin, nggak boleh. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan jual beli alkohol, ganja yang diharamkan. Jadi harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan tuntutan agama. Terus yang ketiga itu ada objek yang dijual merupakan hak milik penuh. Jadi ketika kita menjual barang kepada orang lain atau ketika kita membeli barang kepada orang lain, itu barang milik kita penuh. Jangan punya tetangga kita jualin, nggak boleh. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 2 akan menjelaskan tentang ketentuan jual beli online menurut pandangan Islam. Dalam Islam, berbisnis melalui online itu diperbolehkan selagi tidak ada terdapat unsur-unsur riba, kezoliman, monopoli, dan penipuan. Nah, Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka, karena jual beli atau berbisnis seperti melalui online ini memiliki dampak positif. Dampak positifnya itu seperti apa? Karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 275. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam ayat termasuk di dalamnya bisnis yang dilakukan lewat online.
Namun, jual beli lewat online harus memiliki syarat-syarat tertentu, boleh atau tidaknya dilakukan. Adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat online itu diantaranya yang pertama, tidak melanggar ketentuan syariat agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan terjadinya kecurangan, penipuan, monopoli. Yang kedua itu adanya kesepakatan perjanjian, jadi kesepakatan antara kedua belah pihak, si pembeli dan si penjual. Terus adanya kontrol. Kontrol di sini sanksi dan antar hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah atau lembaga yang berkompeten untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukan transaksinya melalui online bagi masyarakat. Nah, jika bisnis lewat online ini tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan, maka hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan. Kemaslahatan dan perlindungan terhadap umat dalam berbisnis dan usaha harus dalam perlindungan negara atau lembaga yang berkompeten. Agar dalam hukum Islam jual beli ini mubah atau boleh, nah selama jual beli yang dilakukan atas dasar kerelaan atau suka sama suka dan membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Nah, akan tetapi suatu transaksi jual beli tidak akan sah apabila tidak memenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Nah, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4. Yang pertama itu ada orang yang berakad atau al-mutaqidain. Terus ada lafal ijab qabul, terus ada barang yang dibeli dan nilai barang yang sesuai dengan jual beli tersebut. Terus, nah, untuk barang yang tidak diisyaratkan serah terima tunai dalam jual belinya yaitu seluruh jenis barang kecuali emas dan perak dan mata uang, maka jual beli melalui internet atau jual beli online itu dapat ditahrij dengan jual beli melalui surat menyurat. Adapun jual beli melalui telepon dan internet merupakan jual beli langsung dalam akad ijab dan qabul. Nah, di sini dalam transaksi menggunakan internet juga penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di website merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabul. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan gamblang dan lengkap dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang. Setelah ijab qabul, nah di sini si pihak penjual itu meminta pembeli melakukan transfer uang ke rekening bank milik penjual. Nah, setelah uang diterima, si penjual baru mengirim barangnya melalui kurir atau jasa pengiriman barang. Jadi, transaksi seperti ini atau jual beli online ini mayoritas para ulama menghalalkannya selama tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan dengan memberikan spesifikasi baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model dan mempengaruhi harga barang. Terus di sini adapun solusi syar'i supaya jual beli online ini seperti ini ingin menjadi sah, maka pemilik situs dapat melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, beritahu bahwa setiap calon pembeli ini bahwa penyedia aplikasi pemohonan barang bukan berarti ijab dari penjual atau pemilik situs. Yang kedua itu, setelah calon pembeli mengisi aplikasi dan mengirimkannya, pemilik situs tidak boleh langsung akad jual beli, melainkan harus membeli dulu barang dari pemilik barang sesungguhnya dan ia terima barangnya. Kemudian, baru ia menjawab permohonan pembeli dan memintanya mentransfer uang ke rekening miliknya. Lalu barang dikirim kepada pembeli dengan jaminan barang sesuai dengan digambar dan spesifikasinya. Untuk menghindari kerugian akibat pembeli via jual beli online, nah di sini menarik kembali keinginan atau membatalkan jual belinya, maka si pemilik situs membuat perjanjian selama waktu tunggu misalnya 3 hari. Ia berhak mengembalikan barang kepada pemilik barang yang sesungguhnya. Lalu di sini ada jual beli barang yang dilarang atau barang yang dilarang untuk diperjualbelikan online dan batal hukumnya. Yang pertama, barang yang dihukumkan anjing, babi, berhala, bangkai, dan homer.
Yang kedua itu jual beli sperma atau mani hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Nah, jual beli ini haram hukumnya. Terus yang ketiga itu jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Terus yang keempat, jual beli dengan mukhadarah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, yang belum matang gitu. Terus yang kelima, jual beli dengan munabazah, yaitu jual beli secara melempar. Yang keenam itu jual beli goror, yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Khairul Umam. Di sini saya akan menjelaskan pandangan para ulama tentang jual beli online dan juga kelebihan dan kekurangan jual beli online. Yang pertama adalah pandangan para ulama. Untuk pandangan para ulama, yang pertama ada yang tidak mengesahkan atau mengharamkan jual beli online tersebut. Salah satunya adalah Syekh Jalaluddin Al-Mahali. Beliau adalah salah satu ulama bermadzhab Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa jual beli online atau jual beli yang belum pernah dilihat barangnya itu tidak sah karena gharar atau berpotensi untuk adanya penipuan dan sebagainya. Tetapi ada juga beberapa mazhab Syafi'i yang berpendapat memperbolehkan asalkan ada khiyar atau pembeli berhak untuk mengembalikan barangnya jika barangnya tidak sesuai apa yang difoto atau dideskripsikan, seperti itu. Dan ulama Hanafi juga berpendapat demikian, memperbolehkan atas dasar sabda Nabi Muhammad SAW beli yang tadi, barang siapa jual beli yang belum pernah dilihat barangnya, maka si pembeli berhak untuk khiyar atau mengembalikan barangnya jika barang tersebut tidak sesuai apa yang dideskripsikan atau yang diceritakan, seperti itu. Dan untuk ulama-ulama sekarang seperti Ahmad Zahro itu berpendapat boleh dengan alasan hadis tersebut juga. Dan juga Muhtamar NU yang ke-32 yang dilaksanakan di Makassar juga memperbolehkan pada tahun 2010 memperbolehkan jual beli online, karena kita tidak bisa dimungkiri lagi jual beli online sekarang itu sangatlah marak dan sangat mudah, seperti itu. Jadi memperbolehkan atas dasar sabda Nabi SAW tersebut dan berhak untuk mengembalikannya. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Untuk yang pertama adalah kelebihan. Kelebihannya yang pertama itu mempermudah. Ya, kita tahu sendiri jual beli online itu sangat mempermudah. Hanya lewat HP, kirim barang, kita pesan, barang dikirim, kita bayar, barang dikirim, barang diterima. Kalau tidak sesuai dengan apa yang dideskripsikan bisa dikembalikan lagi dan lain sebagainya. Itu dapat mempermudah sekali. Di samping itu juga dapat mempermudah biaya dan menghemat waktu. Nggak usah jalan dan nggak usah buka toko, nggak usah ngojek, nggak usah ngangkot, dan nggak usah naik motor atau mobil untuk ke pasar dan lain sebagainya. Tinggal main HP di rumah, tinggal tunggu barang kirim. Jadi memudahkan. Tapi juga ada kekurangannya. Kekurangannya beberapa, antara lain yang berpotensi untuk penipuan terhadap calon pembeli. Dan bahkan kadang ada juga pembeli yang menipu juga. Jadi barangnya minta dikirim dulu tapi dia belum bayar dan lain sebagainya, ada lah. Dan di sini banyak sekali penipuan. Dan bahkan ada kasus yang terparah, dia membeli sesuatu yang sistemnya COD atau barang diterima baru bayar, ternyata dia mengirimnya ke alamat orang yang
tidak dia suka. Makanya banyak sekali numpuk barang-barang yang dikirim ke rumah orang tidak dia suka. Banyak. Nah, seperti itu. Jadi berpotensi untuk penipuan juga banyak. Yang kedua ada juga transaksinya itu 24 jam. Saya juga berbisnis jual beli online. Saya melayani sampai jam 11 malam, sampai jam 12 malam, bahkan sampai jam 1 atau 2 malam ada yang nanya gitu. Jadi transaksinya bisa jadi 24 jam gitu. Dan yang ada juga kadang pembeli itu otoriter atau menawar seenaknya, atau ya seperti itulah, yang tadi bertanya terus-terusan tapi nggak jadi beli gitu, udah nawarnya sadis gitu dan lain sebagainya. Nah, dari situ ya, dari saya sekian, semoga apa yang disampaikan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi juga ada kekurangannya beberapa, antara lain yang berpotensi untuk penipuan terhadap sang calon pembeli. Dan bahkan kadang ada juga pembeli yang menipu juga. Jadi barangnya minta dikirim dulu tapi dia belum bayar dan lain sebagainya, ada lah. Dan di sini banyak sekali penipuan. Dan bahkan ada kasus yang terparah, dia membeli sesuatu yang sistemnya COD atau barang diterima baru bayar, ternyata dia mengirimnya ke alamat orang yang tidak dia suka. Makanya banyak sekali numpuk barang-barang yang dikirim ke rumah orang tidak dia suka. Banyak. Nah, seperti itu. Jadi berpotensi untuk penipuan juga banyak. Yang kedua ada juga transaksinya itu 24 jam. Saya juga berbisnis jual beli online. Saya melayani sampai jam 11 malam, sampai jam 12 malam, bahkan sampai jam 1 atau 2 malam ada yang nanya gitu. Jadi transaksinya bisa jadi 24 jam gitu. Dan yang ada juga kadang pembeli itu otoriter atau menawar seenaknya, atau ya seperti itulah, yang tadi bertanya terus-terusan tapi nggak jadi beli gitu, udah nawarnya sadis gitu dan lain sebagainya. Nah, dari situ ya, dari saya sekian, semoga apa yang disampaikan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mahmudin dari kelompok 2 mata kuliah Masail Fikih yang akan membahas tentang jual beli online. Kali ini saya akan khusus membahas tentang hikmah dari jual beli online itu tersendiri. Hikmah dari jual beli online tentunya sudah marak, bahwa jual beli online itu sudah membuming dengan di era teknologi ini. Bahwasanya jual beli online ini dilakukan dengan menggunakan teknologi yang dapat menembus ruang dan waktu. Atau pada situasi kali ini, jual beli online lebih disarankan karena banyaknya merebaknya virus corona gitu kan maksudnya. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu mencari dan mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk hikmah yang kedua yaitu menjauhi riba. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan riba dan telah menghalalkan jual beli. Yang ketiga yaitu menegakkan keadilan dan keseimbangan ekonomi. Dengan adanya jual beli juga bisa membuat keseimbangan ekonomi negara bisa seimbang. Dan yang keempat, menjaga kehalalan rizki. Ia menjaga kehalalan rizki karena dengan jual beli itu menjadi halal rizkinya. Karena apa? Karena jual beli itu barang yang hendak diijab kabulkan itu
harus memiliki keadaan yang halal, utuh, ataupun jika kalau ada cacat, maka si pembeli itu berhak menanyakan barang yang cacat itu kepada penjualnya dengan alasan apa barang itu cacat dan lain sebagainya, supaya tidak ada tipu-tipu. Dan yang kelima, ada produktivitas dan perputaran ekonomi. Dengan adanya jual beli online itu tersendiri, maka produktivitas akan tetap terjaga dan perputaran ekonomi akan seimbang. Karena jika kalau tidak ada jual beli dalam masyarakat, maka ekonomi masyarakat itu akan melemah. Dan yang keenam, silaturahmi dan memperbanyak jejaring. Dengan adanya jual beli online itu tersendiri, maka otomatis memperbanyak jejaringnya itu lebih dari banyak gitu kan, banyak, karena jual beli online itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, menembus ruang dan waktu. Untuk kesimpulannya, bahwa jual beli online itu suatu kegiatan jual beli di mana penjual dan pembeli tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi, dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telepon, dan sebagainya. Adapun untuk jual beli online itu tersendiri, supaya tetap mendapatkan hikmah, tentunya hikmah ini akan didapatkan jika jual beli online dilakukan sesuai dengan syariat Islam yang berdasar kepada nilai-nilai dasar dalam rukun Islam, rukun iman, fungsi agama, dan fungsi Al-Quran bagi umat manusia, dan sesuai dengan fikih muamalah jual beli. Terima kasih.